Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Kodarni SST MPD di ABKD Channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ekonomi kerakyatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat konsep-konsep ekonomi kerakyatan yang dimaksud seperti apa. Tapi sebelum kita melihat bagaimana pengembangan masyarakat berbasiskan ekonomi kerakyatan, baik saudara, kita lanjutkan lagi pokok bahasan kita mengenai ekonomi kerakyatan. Beberapa persoalan perlu kita ungkap dulu sebelum kita membahas tentang konsep-konsep ekonomi kerakyatan. Persoalan ekonomi Indonesia sekarang ini, apalagi dengan adanya masa pandemik ini, pertama, pendapatan pasti relatif masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan pendapatan masyarakat negara-negara maju lainnya. Dan kita tahu bahwa Indonesia sebagai negara berkembang. Masalah ekonomi yang kedua adalah produktivitas pekerja yang masih rendah, sehingga para pekerja kita masih dianggap belum memiliki produktivitas yang tinggi, sehingga hasil produksinya sangat lemah juga atau rendah. Yang ketiga, tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi. Ya, apalagi di musim pandemi sekarang ini, kita tahu bahwa korban PHK atau beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah mulai gulung tikar tidak beroperasi lagi, terpaksa mengurangi tenaga kerja dan menimbulkan pengangguran-pengangguran yang cukup signifikan. Yang berikutnya adalah masalah ekonomi di mana terjadi dualitas ekonomi antara sektor formal dengan sektor non formal. Nah, ini juga penting ya, masih menjadikan bahan mentah sebagai unsur penting dalam pendapatan nasional. Memang selama ini ya kita hanya bisa menyajikan bahan mentah, sehingga bahan-bahan tersebut kita kirim keluar sehingga bahan jadinya dikembali ke sini. Jadi ini yang memungkinkan kalau seandainya kita bisa melakukan sebuah proses produksi dari bahan mentah tersebut menjadi bahan jadi, ini pendapatan kita akan meningkat. Nah, persoalan-persoalan ini sangat krusial, ditambah lagi dengan pertumbuhan ekonomi yang tidak sejalan dengan pertumbuhan lapangan kerja, sehingga nggak balance antara supply and demand antara para pekerja dengan lapangan kerja tidak seimbang. Apalagi setiap tahunnya kita selalu menghasilkan sarjana atau lulusan dari sekolah-sekolah tertentu, sehingga menambah meningkatnya pengangguran di Indonesia. Terjadi liberalisme ekonomi. Ya, antara pendapatan si kaya dan si miskin semakin tinggi, kemudian kesenjangan antara sektor formal tadi, kemudian juga ya manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dirasakan oleh kreditur asing dan penanaman modal saja, sementara masyarakat, nah ini yang masih menjadi masalah-masalah besar ya. Nah, bagaimana ekonomi kerakyatan muncul? Lalu kita masuk ke definisi atau konsep. Dari persoalan tadi muncullah konsep-konsep ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu merupakan suatu sistem perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di bidang perekonomian. Jadi kalau bicara masalah ekonomi kerakyatan, kita garis bawahi adalah adanya sistem di mana rakyat lebih berdaulat untuk menentukan sistem-sistem ekonomi tadi. Ada lagi yang mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan seringkali dihadapkan dengan sistem ekonomi neoliberal, di mana sistem ini ya salah satu yang menjadi landasannya adalah konstitusional. Undang-undang dalam ekonomi kerakyatan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, di mana pasal tersebut jelas sekali mengatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan disusun berdasarkan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ini pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Nah, jelas sebetulnya dalam pasal 33 tersebut bagaimana ekonomi harusnya berpihak kepada rakyat atau masyarakat. Berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan yang dikatakan tadi dalam pasal 33 UUD 45, ada substantif di dalamnya. Yang pertama adalah partisipasi seluruh anggota masyarakat
dalam proses produksi nasional. Jadi masyarakat harus ikut serta, ya, memberikan kontribusi, memberikan masukan, baik pemikiran, tenaga, sehingga dalam proses produksi nasional kita betul-betul merasakan. Yang kedua, adanya peluang bagi seluruh masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional tadi. Jadi tidak hanya sekedar orang-orang tertentu saja atau masyarakat tertentu yang merasakan hasilnya, tapi seluruh masyarakat hendaknya juga menikmati. Maka dengan sistem ekonomi kerakyatan, jadi bottom up dia, bukan top down lagi. Dan sehingga beberapa bagian-bagian juga kita tahu bahwa hasil nasional dikembalikan ke daerah dengan dana bagi hasil antara pusat dengan daerah. Nah, ini memungkinkan apabila ada keadilan. Seluruh masyarakat yang daerahnya mungkin sumber daya alamnya yang sangat berlimpah ruah menghasilkan hasil produksi yang cukup baik, wajar kalau mendapatkan kelebihan dari pendapatan tersebut. Yang ketiga, proses produksi nasional harus berlangsung dari, oleh, dan untuk seluruh anggota masyarakat. Nah, inilah 3 substansi dari ekonomi kerakyatan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33. Nah, bagaimana mengembangkan? Ya, pengembangan masyarakat sebagai wujud dari ekonomi kerakyatan. Karena bagaimanapun pelakunya adalah masyarakat. Yang pertama apa? Salah satu substantifnya, upaya mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat. Nah, jadi bagaimana masyarakat tidak lagi ketergantungan terhadap sistem pemerintah, tidak ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang sifatnya subsidi. Nah, terkadang ini yang menjadi sebuah persoalan lagi. Masyarakat belum mampu mandiri sehingga ketergantungan terhadap subsidi sangat tinggi. Apalagi dengan adanya bantuan-bantuan yang sifatnya hibah. Nah, ini yang menjadi persoalan dalam ekonomi kerakyatan, ya. Ada upaya-upaya tadi yang saya katakan. Yang kedua, secara mikro, upaya dilakukan bagaimana untuk mengembangkan masyarakat melalui ekonominya. Seperti ekonomi kreatif, melalui UMKM, sehingga masyarakat mampu memproduksi, mampu mendistribusi, mampu menghasilkan sesuatu yang bisa mendatangkan income. Maka kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan secara mikro untuk membantu anggota masyarakat yang memiliki satu usaha-usaha tertentu. Sehingga di poin pertama tadi ada kemandirian. Yang ketiga, masyarakat berada dalam lokalitas tertentu. Sehingga memiliki interaksi yang tinggi di antara mereka dan saling memenuhi kebutuhan di antara mereka. Nah, lokalitas inilah yang memungkinkan ekonomi berkembang dari bawah. Kenapa? Semakin banyak masyarakat di tataran ini melakukan banyak hal, ya, melakukan banyak hal dan prinsip ekonominya sangat baik, tidak salah kalau pendapatan di antara masyarakat pun semakin lama semakin meningkat, sehingga mampu memenuhi kebutuhan bersama. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-ciri ekonomi kerakyatan pertama, seperasaan. Maksudnya apa di sini? Pertama, mampu mengidentifikasikan dirinya sebagai kelompok kami. Kemudian ada persoalan lagi, perasaan kami, kepentingan kami, dan seterusnya. Nah, kalau sudah bicara masalah kami, mereka saling membantu. Ini yang pertama. Ciri yang kedua, sepenanggungan. Maksudnya apa? Setiap individu yang sadar akan peranannya dalam sebuah kelompok tadi, sehingga dia mampu bertindak demi tujuan kelompok, bukan tujuan individu-individu saja. Dengan berkembangnya sebuah kelompok di masyarakat, dia akan bantu kelompok lainnya, sehingga masyarakat secara keseluruhan bisa terbantu. Nah, inilah sistem ekonomi kerakyatannya. Yang ketiga apa? Saling memerlukan. Ingat, manusia sebagai makhluk sosial, soon politikan, di mana tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Sehingga unsur saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana saling memerlukan di sini?
individu yang bergabung merasakan dirinya tergantung pada masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan, simbiosis mutualisme. Jadi kalau kita contohkan, baju yang kita pakai selembar saja ini membutuhkan banyak tangan. Dari mulai para petani yang ya kalau bahan sutra dengan sutranya, yang katun dengan kapasnya, kemudian pemintal benang membutuhkan orang banyak, menenun kain sampai menjahit pakaian. Nah ini juga jadinya satu baju ini bisa melibatkan puluhan bahkan ratusan orang. Nah ini membuktikan apa? Kita saling memerlukan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi pemenuhan kebutuhan untuk yang tiga ini, sandang, pangan maupun papan. Nah kebutuhan-kebutuhan inilah yang terpenuhi sehingga masyarakat mau berinteraksi saling memenuhinya. Pengembangan masyarakat diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, jelas. Ya bagaimana memanfaatkan sumber potensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga dia bisa berkembang. Maka konsep dari, oleh, dan untuk tadi terlaksana dengan baik. Kenapa? Karena menggali potensi lebih dalam di tengah-tengah masyarakat ini jauh lebih penting. Kita tahu masyarakat pasti memiliki kelebihan sebagai sebuah potensi sehingga dia saling melengkapi. Nah, bagaimana mengembangkan masyarakat? Inilah konsep-konsep pengembangan masyarakat erat kaitan dengan konsep-konsep ekonomi kerakyatan. Apabila masyarakat bisa dikembangkan dengan baik, ya, yang tidak terlepas dari dukungan semua pihak, yakin ekonominya akan meningkat. Nah, bagaimana filosofi pembangunan production center development ke arah people center development? Jadi tidak hanya sekedar masyarakat itu produksinya yang ditingkatkan saja, tapi masyarakat sebagai pusat pengembangan gitu. Jadi tidak hanya produksi, tapi masyarakat terabaikan. Nah, maka kembali ke bagaimana mengembangkan masyarakat sebagai sentral kegiatan pengembangan. Nah, di sini ada beberapa filosofi pengembangan masyarakat yang berkaitan erat dengan ekonomi kerakyatan. Kalau di production center development, ya, sistemnya sentralisasi, termobilisasi, ada eksploitasi, ada ekonomi konvensional. Karena dia menjadikan masyarakat pusat produksi sehingga hanya orang tertentu saja yang menguasainya, maka ada unsur-unsur eksploitasi dong kalau begitu. Nah, ini yang mau dipindah arahkan filosofinya ke arah people center development. Berarti masyarakat sebagai pusat pengembangan. Apa yang dilakukan? Pastinya kalau tadi sentralisasi menjadi desentralisasi. Jadi dikembalikan kepada masyarakat. Yang tadi mobilisasi menjadi partisipasi, keikutsertaan mereka. Kalau dimobilisasi berarti ada yang menggerakkan. Kalau ini gerak bersama-sama. Nah, yang berikutnya lagi di sini ada konsep pemberdayaan. Kalau di sini justru konsepnya adalah eksploitasi. Jelas hanya menguntungkan orang tertentu saja, sementara kalau pemberdayaan ini murni menjadikan masyarakat lebih mandiri. Yang berikutnya lagi di people center ada pelestarian. Nah, inilah bedanya. Kalau production center development, ya, hubungan yang berbau fungsional itu bahkan eksploitasi tinggi. Kalau di sini justru tidak. Dia tidak menghilangkan tapi melestarikan. Nah, bagaimana melestarikannya? Nah, di sini letaknya filosofi yang dibangun, ya. Swadaya lokal sebagai sustainable. Nah, budaya lokal inilah, kearifan lokal inilah yang mau dimunculkan sebagai sebuah keunggulan-keunggulan. Oke. Dalam pengembangan masyarakat kita paham juga bahwa seluruh masyarakat dilibatkan, terutama dalam hal pengambil keputusan. Akan tetapi, keputusan tersebut harus berdasarkan kesepakatan banyak orang. Yang kedua, bagaimana mensinergikan secara komprehensif antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait sehingga
partisipasi masyarakat semakin meningkat. Nah, ini asas pengembangan yang mau dipahamkan kepada masyarakat. Yang ketiga, membuka akses warga atas beberapa bantuan profesional yang teknis sifatnya. Dan di sini ingin membangun inisiatif insentif masyarakat agar mau berpartisipasi dan meningkatnya kepedulian mereka. Apabila mereka sudah peduli, partisipasi tinggi, maka mudah kita mengembangkan masyarakat untuk ke arah-arah ekonomi yang dimaksud tadi. Oke, yang keempat adalah mengubah mindset dan perilaku. Ya, agar lebih siapa yang mau kita rubah? Para profesional. Mengubah perilaku profesional memang sulit. Apalagi menumbuhkan kepekaan mereka terhadap masyarakat. Karena orang profesional kadang-kadang dia karena kompetensinya kaku, prosedural dan sebagainya. Oke. Nah, di sini supaya apa? Peka pada kebutuhan, perhatian dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat sebagai sebuah gagasan. Nah, kalau seandainya para profesional tersebut sudah lebih peka apa yang dibutuhkan masyarakat selalu ada. Sekarang justru beberapa perusahaan-perusahaan melibatkan tenaga-tenaga ahli untuk melakukan proses CSR. Bagaimana mengembangkan masyarakat, memberdayakan massa dengan dana bantuan yang mereka berikan. Nah, ini juga penting. Nanti ada pembahasan tersendiri mengenai CSR-nya seperti apa. Bagaimana ekonomi kerakyatan tidak sekedar dia memberikan tampungan saja, tapi dia harus bisa melakukan action. Seperti apa actionnya? Tanpa bantuan kah? Atau menunggu bantuan? Nah, itu kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bagaimana prinsip-prinsip dalam mengembangkan masyarakat? Sebelum kita masuk ke ekonomi kerakyatan, ingat, konsep pengembangan masyarakat harus tuntas dulu. Kenapa? Karena tatkala kita bicara masalah pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan masyarakat harus juga dimapankan. Jadi kalau masyarakat sudah mapan, mudah dikembangkan, bisa diarahkan, ekonomi kerakyatan ini akan berjalan dengan sendirinya. Karena masyarakatnya sudah dikembangkan, sehingga muncul mindset-nya yang bagus, perilaku yang bagus, ya, nilai juang yang tinggi. Nah, nilai juang ini yang terkadang kita susah untuk mendongkraknya ya. Tapi it's okay, ini konsep. Nah, prinsip umum masyarakat apa yang harus dilakukan? Pertama, terpadu. Pasti kalau terpadu udah paham sekali ya. Terpadu berarti memang ada keterkaitan dengan hal yang lain. Yang kedua, pasti konfrontasi ada. Tapi konfrontasi dengan kebatilan struktural ya akan dikalahkan juga. Maka konfrontasi ini perlu sebetulnya ya. Nah, maka dia masuk dalam prinsip. Yang ketiga, hak asasi manusia. Semua orang wajar dong punya hak untuk sejahtera. Semua orang wajar untuk mendapatkan kehidupan yang nyaman, kehidupan yang layak bagi kemanusiaannya. Nah, seperti tadi pada Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 33 tadi. Oke, prinsip berikutnya adalah keberlanjutan. Jadi yang namanya ekonomi kerakyatan, sistem yang ada tidak cukup sampai di sini. Nah, pengembangan masyarakat juga begitu, berkelanjutan. Untuk sekarang, besok, ke depan, yang akan datang selalu ada. Nah, yang kelima adalah prinsip pemberdayaan. Membuat masyarakat lebih mandiri, masyarakat bisa melakukan aktivitas dan justru setelah dia berdaya, berkarya, dia akan bersuasembada. Berarti apa? Membantu kelompok-kelompok lain yang membutuhkan. Yang berikutnya adalah pribadi dan politik. Prinsip ini juga tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Dalam konsep-konsep kebijakan, dalam konsep-konsep pengambilan keputusan, ini unsur politiknya harus tinggi. Masyarakat melalui perwakilannya di DPR kah, eksekutif dan legislatif kah, memungkinkan masyarakat ingin memberikan sebuah gagasan, ide-ide secara mekanisme. Maka dia perlu juga memahami politik-politik yang terjadi sekarang ini. Yang berikutnya adalah prinsip kepemilikan masyarakat. Jelas. Ya, pemerintah sebagai wadah. Di dalamnya ada masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat
memiliki pertama sense of belonging, rasa memiliki, ya, sehingga mudah untuk dikembangkan. Yang kedua apalagi kepemilikan masyarakatnya, ya, potensi tadi, penggalian sumber-sumber yang ada sebagai sumber daya alam yang tinggi yang akan dilakukan proses ekonomi kerakyatan nanti, mesti ada kepemilikan masyarakat. Ditambah lagi dengan prinsip kemandirian. Kita memang selama ini terlena dengan adanya subsidi, bantuan. Sehingga kalau tidak dapat bantuan dianggap berbeda gitu. Walaupun mungkin dari segi finansial dia sudah mencukupi. Nah, tapi bagaimana meningkatkan kemandirian masyarakat, membuat masyarakat sadar, membuat masyarakat mau melakukan secara sendiri dan bersama-sama untuk kebersamaan tadi. Ini kemandirian nih prinsipnya. Sedangkan yang terakhir, prinsip pengembangan masyarakat adalah ketidakbergantungan pada pemerintah. Justru masyarakat memberikan pendapatan kepada pemerintah dalam bentuk apa? Pajak. Maka orang bijak taat pajak. Jangan lupa, pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan-pelayanan. Contoh, pelayanan pendidikan, sarana dan prasarana, pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, seluruh aspek tadi harusnya dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu pemenuhan kebutuhan. Nah, sehingga dia tidak kebergantungan lagi dengan pemerintah. Maka ekonomi kerakyatan menjadi salah satu alternatifnya, ya. Oke, kita lihat bagaimana strategi yang harus dilakukan. Ya, dalam pengembangan masyarakat pasti banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini sebelum masuk ke ekonomi kerakyatan kita bahas dulu ini. Kenapa? Kaitannya erat. Strategi yang pertama apa? Melakukan modifikasi terhadap sikap, ya, dan perilaku dengan pendidikan serta aksi-aksi lainnya. Yang kedua, mengubah kondisi sosial, mengubah kebijakan. Ini strategi penting. Apabila tidak dirubah kebijakan yang ada, wah, apalagi Indonesia sebagai negara hukumnya, semua berkaitan dengan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku. Yang ketiga, reformasi peraturan dalam masyarakat untuk bisa mengatur, mengarahkan, dan menjadi pedoman dalam setiap perilakunya. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan apa yang harus dilakukan. Bentar. Kita lihat dulu. Dalam kondisi seperti ini, yang tadi saya katakan, ya, bahwa masyarakat Indonesia harus mampu mendorong supaya masyarakat bersama-sama dengan pemerintah memajukan potensi yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, harus mampu memberdayakan masyarakat. Ekonomi kerakyatan tidak bisa berjalan dengan sendirinya tanpa ada kerjasama dengan masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat harus mau melakukan partisipasi untuk mengembangkan. Apa yang dikembangkan? Apa perlindungan dari masyarakat? Untuk apa? Memenuhi kebutuhan. Nah, jika dilaksanakan secara berlanjut, ini penting, ya, pemberdayaan yang dimaksud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di atas tadi, ya, sehingga terlihat jelas peran aktif masyarakat untuk bersama-sama. Nah, di sini aktivitas yang berkelanjutan dan pemberdayaan di bidang ekonomi juga menyelesaikan persoalan-persoalan yang mikro tadi. Ujung akhir dari yang ingin dicapai apa? Kesejahteraan masyarakat secara luas. Nah, ini sebagai konsep pengantar tentang ekonomi kerakyatan, ya,
dengan melakukan pengembangan masyarakat. Beberapa metode, beberapa cara, beberapa tahapan, sehingga tidak bisa dipisahkan antara pengembangan masyarakat dengan ekonomi kerakyatan. Oke? Nah, sampai di sini saya yakin dan percaya saudara semua yang menyimak tentang penjelasan ini masih sangat ingin melakukan banyak hal untuk pencarian tentang seperti apa kedalaman dari pembahasan ekonomi kerakyatan ini. Nah, jadi pada video kali ini kita hanya memaparkan tentang konsep-konsep ekonomi kerakyatan yang dikaitkan dengan pengembangan masyarakat. Nah, oleh karena itu, untuk lebih jelas, saudara akan mendapatkan informasi lebih jauh lagi, informasi-informasi terkini lagi tentang ekonomi kerakyatan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian saja penjelasan saya tentang ekonomi kerakyatan, dan salah satu contohnya silakan saudara menyaksikan video yang sudah diputar tadi ya di depan. Nanti ada video lagi yang di belakang, salah satu contoh UMKM untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik, demikian terima kasih sesi pertama ini. Semoga ilmunya bermanfaat, selalu berjaya, berdaya, dan bersama. Bersama, berdaya, berjaya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ada di salah satu ternak ayam kampung ya, dengan memanfaatkan ruangan yang tidak terpakai ya, seperti ruko pada lantai 2. Ini rekomendasi juga nih bagi saudara-saudara yang ada di sana, bisa menggunakan ruangan yang kosong untuk ternak. Ternyata ini salah satunya. Ini kurang lebih umurnya berapa bulan Pak? 2 bulan kurang. Asal desain untuk kandangnya jelas seperti ini. Oke, terpisah antara tempat pakannya dengan kotorannya, dan kotorannya pun bisa digunakan kembali seperti yang kita lihat sekarang ini saudara. Nah, ini dia. Untuk kotoran pertamanya bisa digunakan untuk ternak maggot. Nah, ini ternyata komposisinya bisa hemat 20% apabila kita menggunakan pakan pabrikan. Nah, ini nih, coba lihat maggotnya saudara. Itu baru ya. Oke. Kelihatan. Sebesar apa dia Pak bisa dipanen maggot ini? 10 hari, 10 dari 15 hari dari ini Pak. Dari ini? Ya, dari satu kota ini bisa menghasilkan 3 kiloan? 3 kilo sampai 5 kilo. Oh, banyak. Oke. Jadi satu kota ini bisa menghasilkan 3-4 kilo saudara. Nah, sedangkan ayaan dari kotoran ayam ini bisa dijadikan apa nih, pupuk namanya? Itu namanya kasgor. Kasgor. Nah, ini nih bagus juga rekomendasi saudara. Kasgor. Nah, ini sangat bagus untuk tanaman, Langsung pakai. dan bisa langsung dipakai. Nah, ini. Jadi kotorannya bisa digunakan dan hasil maggotnya bisa digunakan juga untuk pakan ayam. Ini salah satunya saudara ya. Bisa menggunakan lantai 2 sebagai tempat ternak. Nah, ini rata-rata bagus. Oke. Nah, salah satunya lagi ada ruangan yang bisa digunakan juga. Nah, seperti ini. Asal sirkulasinya memadai dan cukup. Dia tidak pengap Pak ya? Nah, tidak pengap. Ayam tetap santai, enjoy. Oke, tidak mengalami masalah apa-apa. Desain ruangan pun seperti ini. Dia seperti kamar tapi atasnya agak diberikan jedah untuk keluar masuknya angin. Ini direkomendasikan bagus nih untuk ternak ayam kampung ya.
Kalau ayam potong mungkin masih harus menggunakan alat lainnya lagi. Ini luar biasa, suatu terobosan baru. Ternyata lantai 2 gedung pun apabila tidak dimanfaatkan untuk usaha atau untuk tempat tinggal, bisa juga digunakan untuk ternak ayam atau unggas lainnya. Oke, ini salah satunya. Ada beberapa tempat lagi saudara. Ini juga. Oh ya, kita lupa kita ngelihat ya mesin penetasan untuk ayam. Ternyata di sini salah seorang dari kelompok tani Selang Rampai menggunakan proses penetasan telur ayam kampung dengan cara model mesin. Nah, menetaskan secara mesin supaya bisa menghasilkan lebih banyak lagi dan secara mandiri. Oke, lihat di sini. Oke, kita lihat mesin penetasan saudara. Ini mesin penetasan. Ini kapasitas untuk 120 telur dan alhamdulillah hampir 100% semuanya menetas. Nah, 90% lah berarti ya, 90%. Dengan cara ditandai saudara, coba lihat. Nah, ini di mesin pertama ini mesin tetas untuk berapa lama nih tadi? Ini untuk 15 hari. Untuk 15 hari. Nah, setelah 15 hari di sini, nah itu bergerak dia Pak Ardi. Oh, iya ya. Sengaja diputar ya. Nah, ini nih mesinnya diputar supaya hangat dari telur itu merata saudara. Nah, ini mesinnya rakit sendiri saudara, dirakit sendiri ya. Oke, bisa rekomendasi juga nih untuk rekan-rekan yang di sana yang ingin memiliki mesin ya, silakan kasih komentar pada video ini, bisa direkomendasikan. Nah, setelah 15 hari di sini menjelang penetasan, dia ada di mesin satu lagi, mesin mixnya namanya. Nah, ini tinggal nunggu beberapa hari, telur-telur di sini akan menetas. Nah, itu lampunya ya? Masih panas ya? Oh, buat otomatis ya? Jadi kalau dia masih panas, lampunya mati. Tapi kalau seandainya suhu dalam sudah mulai dingin, lampunya pun otomatis hidup sendiri. Nah, ini dia kreatif. Oke, bisa lihat kreatif dari nih. Ada beberapa ciri telur yang akan menetas saudara. Tandanya dia sudah mulai pecah sebagian. Nah, mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini netas ya Pak Ardi ya. Oke, ini telur bebek saudara. Tapi dicampur juga ada telur ayam. Enggak bebek semua. Nah, ini telur bebeknya. Oke, yang ini telur ayamnya. Dan satu lagi, ini dia hasilnya. Nah, halo bebek. Nah, ini sudah berumur berapa minggu Pak Ardi? 1 minggu. Yang di atas? Yang di atas 1 minggu. Ini 15 hari. 15 hari. Ini Yang di bawah ini baru 3 hari. Jadi yang netas tadi dipindahkan ke sini saudara. Tuh, coba lihat. Nah, kalau tadi kita berada di lantai 2, sekarang berada di lantai dasar ya, di bagian belakang. Dan semuanya sehat-sehat. Coba lihat. Nah, ternyata ternak itu kalau diperlakukan dengan baik, maka hasilnya pun insya Allah akan baik. Oke, terima kasih. Semoga pengetahuan ini, informasi ini bermanfaat buat kita semua. Tetap di ABKD Channel untuk dapat informasi yang terkini lagi. Sore hari ini kita berada di stand acara daripada Kota Pekanbaru Expo dalam rangka hari ulang tahun Kota Pekanbaru yang kita cintai ini. Jadi kegiatannya banyak sekali. Kita didampingi juga oleh LPM yang selalu membantu masyarakat. Ini DPD LPM Kota Pekanbaru. Apa kegiatan kita hari ini, Bang? Di bulan Julinya kita berada di level zona tingkat bahayanya yang rendah. Tapi di tahun ini kita memperingati hari ini di tingkat bahaya yang
Oke. sedang. Terima kasih. Itu kegiatan pada sore ini yang dibuka langsung oleh Bapak Dr. Firdaus MT selaku Wali Kota Pekanbaru. Terima kasih. Sekalian dan juga Bang, wajah dalam Bapak. kondisi yang dia jalani oleh masyarakat ini 216 negara yang terpapar dan terkapar oleh COVID ini sehingga menimbulkan krisis kesehatan Ya. dan juga krisis ekonomi masa yang kita alami hari ini. Bang Alwin. Maka oleh sebab itu pemerintah